Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Nafilatu Zakiyah dari kelas 3A HTN dengan NIM 12130300041. Oke, yang pertama saya akan mereview ulang pertemuan yang kelima, itu dengan judul bentuk dan juga sistem pemerintahan. Nah, yang saya pahami dari bentuk-bentuk pemerintahan sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada autokrasi, terus yang kedua itu ada oligarki, dan yang ketiga ada monarki, dan yang keempat ada republik. Nah, autokrasi yang saya pahami itu merupakan kekuasaan tunggal seperti adanya raja ataupun yang tidak dapat diganggu gugat gitu. Ya, itu tuh merupakan kerajaan ataupun disebut juga sebagai kekaisaran. Yang kedua adanya oligarki. Nah, oligarki ini yang saya pahami merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau yang berkuasa dari golongan-golongan tertentu begitu. Terus yang ketiga itu adanya monarki. Nah, monarki ini kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Tidak, itu sih ada perbedaan sedikit antara autokrasi dan juga monarki. Nah, kalau monarki ini berjalan sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat itu yang menjadi raja, yang menjadi kekaisaran di dalam suatu wilayah tersebut itu dari keturunan gitu, itu hingga akhir zaman gitu. Dan yang keempat terakhir itu ada republik. Republik itu merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi pemerintahan itu bisa berjalan karena sebab adanya campur tangan dari rakyat gitu. Bukan hanya pemerintah saja nih yang melaksanakan sebuah pemerintahan, tetapi rakyat juga ikut melaksanakan suatu pemerintahan di dalamnya. Begitu. Nah, untuk sistem pemerintahannya sendiri itu yang saya ingat ada menurut Muhammad Mahfud ya. Nah, kalau menurut Muhammad Mahfud itu menerangkan bahwa sistem pemerintahan itu sistem hubungan dan tata kerja gitu antara lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara ini siapa saja sih? Ya, presidensial dan juga parlementer sih. Dibagi menjadi dua itu, presidensial dan juga parlementer. Presidensial diantaranya itu ada badan eksekutif, terus ada DPR, terus ada menteri-menteri gitu. Kalau untuk parlementer itu kepala negara itu tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Karena apa? Karena ia tuh lebih bersifat simbol nasional saja gitu, sebagai pemerintahan bangsa gitu. Terus untuk parlementer itu juga pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri gitu. Lalu kabinet ini bertanggung jawab kepada siapa dan dapat dijatuhkan parlementer gitu ya, melalui mosi gitu. Terus kedudukan dari kabinet ini lebih rendah dan bergantung kepada parlementer gitu. Selanjutnya saya akan mereview ulang hasil presentasi dari kelompok saya gitu ya, yang berjudul Sistem Pemerintahan di Indonesia. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia ini ada lembaga eksekutif ya. Lembaga eksekutif ini merupakan salah satu dari 3 lembaga yang ada di Indonesia. Ada lembaga legislatif dan juga ada lembaga yudikatif gitu. Nah, wewenang dari lembaga eksekutif ini itu ya, yang pertama yang saya ketahui itu menyelenggarakan administrasi negara gitu, terus juga merancang atau ya membuat undang-undang gitu. Terus yang ketiga ada mengatur kepolisian gitu, dan angkatan keamanan lain gitu. Terus yang keempat itu mengangkat sosok perwakilan negara Indonesia seperti duta atau juga konsul untuk negara-negara lain gitu ya, yang menjalin kerjasama dengan negara kita gitu. Terus ya yang kelima itu kalau tidak salah itu membuat perjanjian dengan negara lain juga, juga memberikan ya tanda gelar, tanda jasa atau tanda kehormatan lainnya gitu ya kepada warga negara Indonesia atau juga negara asing yang memiliki jasa untuk negara Indonesia gitu. Nah, yang ketujuh itu menerima dan menyebut duta besar dari negara lain yang ada di Indonesia gitu.
untuk sistem lembaga eksekutif itu ada dua ya, ada sistem pemerintahan parlemen dan ada juga sistem pemerintahan presidensial gitu. Nah, untuk sistem pemerintahan parlemen ini ya sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya itu dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen-parlemen yang menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet gitu ya. Tetapi pemerintahan juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen ini dianggap tidak mewakili kehendak rakyat gitu. Nah, untuk sistem presidensial ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan gitu ya, yang berbentuk republik. Yang berdasarkan hal itu ya dapat disimpulkan bahwa bentuk suatu negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan untuk pemerintahnya adalah republik gitu. Nah, selain bentuk dari negara kesatuan dan juga republik ini, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan gitu ya. Yang sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi tentang Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar gitu ya. Dengan demikian, ya, sistem pemerintahan di Indonesia mengatur sistem presidensial. Nah, selain dari adanya sistem parlemen dan juga sistem presidensial, ada juga birokrasi gitu. Nah, kalau di Indonesia birokrasi itu dikenal sebagai bentuk seperti banyak prosedurnya gitu, banyak prosedur yang berbelit-belit, terus nanti juga akan adanya biaya yang mahal, terus ya pendapat yang demikian itu tidak dapat disalahkan gitu ya. Kan tapi orang-orang yang duduk di belakang meja birokrasi itu sebenarnya taat pada prosedur dan aturannya. Mereka juga disiplin gitu ya dalam menjalankan tugasnya. Nah, birokrasi ini akan berjalan dengan lancar apabila adanya biaya yang tinggi gitu, tidak bisa dihindarkan gitu. Nah, untuk tipe-tipe birokrasi itu sebenarnya birokrasi itu dapat bekerja secara ketat terhadap peraturannya gitu, memiliki tugas yang khusus, terus sifatnya juga kaku namun juga sederhana. Nah, penyelenggaraan birokrasi ini ya resmi gitu, harus formal gitu, dan pengaturannya itu hierarkis gitu, dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh ya organisasi atau institusinya gitu. Nah, terus birokrasi itu juga berdasarkan logika, berdasarkan rasional, taat dan patuh pada aturannya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, terstruktur dan juga tanpa pandang bulu gitu, tidak melihat siapa yang menjalankan, itu seorang pejabat atau rakyat biasa, tidak memandang semuanya dianggap rata gitu. Nah, kalau tipe-tipe ideal birokrasi itu ya memiliki prinsip pembagian kerja gitu, jadi kerjanya dibagi rata gitu, terus ya adanya struktur hierarki yang sudah dijelaskan tadi, terus memiliki aturan dan juga prosedur yang tertata rapi, terus ada prinsip yang netral, tidak memihak dari pihak yang satu dengan pihak yang lain gitu, terus penempatannya itu didasarkan atas karirnya gitu. Ada yang memiliki karir ya yang sesuai lah, memiliki karir tersebut berarti ditempatkan pada karir tersebut gitu. Dan yang terakhir ada birokrasi murni gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.